Gerindra, dapat informasi ada operasi rahasia gagalkan Gibran jadi cawapres Prabowo. Serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya terutama terhadap putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka tak lepas dari perhatian banyak kalangan. Tak terkecuali dari para elit Partai Gerindra. Apalagi Gibran adalah bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo Subianto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Gerindra telah mendaftar ke KPU RI bareng Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024. Di balik serangan bertubi-tubi terhadap Gibran memantik perhatian elit Gerindra. Serangan terhadap Gibran mulai dari penggiringan opini soal putusan MK hingga hak angket yang digulirkan di DPR. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mendapatkan informasi ada sejumlah pihak yang sedang menjalani operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka untuk jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Namun ia tak menjelaskan secara rinci dugaannya itu. Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo, kata Habibur Rahman, Jumat, 3 November 2023, seperti dikutip dari Kompas TV. Ia menjelaskan dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR yang mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu, kata dia, ada yang melakukan penggiringan opini dengan mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, tentang laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK bisa membatalkan putusan MK nomor 90 PU 21 2023. Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita, papar Habibur Rahman. Begitu juga soal putusan MK, ada yang menggiring putusan MK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir, katanya. Ia mencontohkan kasus tindak pidana korupsi yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Saat itu, kata dia, Akil terbukti melakukan korupsi saat membuat putusan perkara terkait pilkada. Tapi, kasus rasuah tersebut tak lantas membatalkan putusan MK. Misalnya seperti mantan Ketua MK Akil Mokhtar yang dalam tugasnya terbukti melakukan korupsi, tetapi putusannya dalam perkara sejumlah sengketa pilkada tak membatalkan putusan tersebut, katanya. Meski begitu, ia menilai masyarakat telah cerdas dan tak akan mudah diperalat kepentingan politik tertentu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.